Hai. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Hari ini masuk? Kelas bersih ya? Maka yang akan dilakukan di katoda ini, yang melihat di katoda itu adalah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Benar-benar baik. Mantap. Duit? Oke ya, kita ini dulu deh, kita doa. Sholat boleh doa dimulai. Dia tidak akan terjadi reaksi ini, yang terjadi adalah ini. Apa saja yang tergolong dalam al-Qur'an? Oke ya, kita absen dulu nih ya. Mulai dari ini. Nadia, dispensasi. Iota apa? Kemudian Oke. dan lain-lain. Materi kemarin Pak bagiin di grup sama Classroom udah di download? Udah di print? Data PD? Kita absen dulu. Ya. Dari lubang ini dalam al-Qur'an. Ini absen beneran nih. Kenapa? Benar, ganjil benar. Agung. Bella. Misalnya elektroniknya, Sisil. ini kalau Dida. Esti. Fitri Novitasari. Wit lahirnya Oktober. Oktober atau November? Ilham. Diki Riyandi. Torik. Nadia itu ya. Yogi. Rifki. Rifki oke. Serli Marsanda. Sri. Sri ini sering nggak baik nih. Emima. Jiren. Siap saya, Pak. Oke. Aryo. Maaf ya. Moralin. Ini moralin Muslim bantuin Pak nih. Enggak, ini kurang apa? Kurang moralin. Diamuk lagi Pak sama moralin. Ya. Kemarin kalian sudah buat poster tentang apa kemarin? Perubahan. Ya. Akun Pak bermasalah ya. Jadi sebagian besar sudah ada di nilai ya, dapat kembalikan, tapi sebagian lagi belum. Akun Pak bermasalah di banner. Nanti nunggu pemulihan dulu. Oke, nah materi kita pada hari ini kelanjutan dari perubahan sosial dan apa? Globalisasi. Selanjutnya kita masuk ke ini nih, ke materi ketimpangan sosial ya. Oh. Nah nih, materi kita ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial tahu? Tahu ya. Sekalian kemarin kan sudah Pak minta baca-baca ya. Ini jangan lupa materinya yang kalian print silakan dikeluarkan dulu. Materinya sebelum Pak jelaskan sedikit ya. Oke. Kemudian di akhir nanti ada kuis online. Handphonenya bawa?
Oke ya, mau Pak. Oke. Nah, oke baiklah, silakan buka dulu materinya, Pak jelaskan sedikit sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Materi kita adalah ketimpangan sosial. Oke ya, ketimpangan sosial. Itu ya, ketimpangan sosial ini apa? KIKD-nya. Silakan perhatikan dulu. Nah, ini ya. Tandingan apa yang harus kalian penuhi nanti. Pertama itu menjelaskan definisi ketimpangan sosial, sudah ada di materi. Nanti kalian explore lagi melalui handphone perangkat, kemudian menganalisis ya. Jadi yang 4-3-nya nanti kalian menyajikan berkelompok. Nanti kita bagi kelompok. Nah, selanjutnya di situ ada tujuan pembelajaran. Tidak Pak bacakan semuanya, tapi kalian fokuskan ke yang sudah Pak kasih warna merah ya. Diskusi kelompok, penugasan dan presentasi. Nanti kalian akan presentasi ke kelompok ya. Nanti untuk mengaturnya jalannya diskusi itu teman kalian. Nanti Pak tunjuk perwakilan teman kalian yang akan menghandle jalannya diskusi ya. Di situ kalian diharapkan, kalian harus mampu tuh menjelaskan pengertian ketimpangan sosial ya, itu pengertian ketimpangan sosial nih. Kemudian menganalisisnya, faktor-faktor penyebab dan mempengaruhi. Sudah ada di materi semua ya. Untuk sekali lagi Pak ingatkan, kalian boleh untuk menambah-nambah materi, mengeksplor silakan kalian browser nanti ya. Tuh. Ini pembagian kelompoknya, nanti materinya di sini ya. Di sini, di peta konsep di sini nih, di sini ya. Ini nanti kita bahas sedikit di sini ya. Selanjutnya ada, nah ini nih, kita masuk ke materi dulu sedikit pengantar ya. Kalian fokus ke yang warna merah ya. Tuh, kelihatan nggak? Nah? Ketimpangan sosial itu dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan di dalam masyarakat ya. Pasti di lingkungan kalian, di lingkungan sekolah kita ini pasti ada ketimpangan sosial. Pasti. Misalnya kalian mampu nih, orang tua kalian mampu memenuhi kebutuhan dasar kalian. Sementara mungkin di kelas 10 atau di kelas 11 bahkan di kelas 12 yang lain mungkin ada kondisi orang tuanya yang mohon maaf misalnya tidak mampu, sehingga harus dibantu dengan pihak sekolah atau pihak-pihak yang lain agar teman kalian tersebut bisa mengakses juga pendidikan yang seperti kalian rasakan sekarang ini. Jadi itu ada memang ketimpangan ya. Jadi Pak sini bahasnya konsepnya dulu, itu ya. Dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi ataupun budaya. Oke ya, atas ini saja. Kemudian ada beberapa ini di sini ya. Ini tidak Pak jelaskan. Ini ada 4 ahli ya di sini, 4 ahli. Nanti semuanya ada di materi kalian. Kita tonton dulu video ini. Ini salah satu contoh kasus yang terjadi di Lubuk Linggau. Pak ambilnya di Lubuk Linggau. Nanti yang untuk tugas kalian bisa ambil wilayah Sumatera Selatan. Apabila memang kasusnya tidak ada di Lubuk Linggau, kalian bisa eksplor di Sumatera Selatan. Bisa di Pahlawan, bisa di Muara Enim, Lahat, bebas. Yang penting kita ke daerah kita dulu cari kasusnya ya. Oke ya. Kita tonton dulu ini, setelah itu baru kita akan bagi kelompok. Oke ya. 1. Oke ya. Kita tonton sama-sama nih, durasinya sekitar 2 menit ya. Kita tonton dulu sampai kalian menjojolkan dengan materi ya. Pemirsa, dunia pendidikan saat ini kembali bersemangat setelah dimulainya sekolah tatap muka meskipun terbatas. Bagi siswa kurang mampu, pemerintah Kota Lubuk Linggau di bawah kepemimpinan Haji SM Prana Putra Sohel akan memberikan bantuan seragam sekolah gratis. Tahun 2021 merupakan tahun ketiga Wali Kota Haji SM Prana Putra Sohel dan Wakil Wali Kota Haji Sulaiman Kohar
merealisasikan program keluarga yaitu bantuan seragam sekolah gratis dengan anggaran 3,5 miliar rupiah. Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau tahun 2021 kembali menganggarkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa-siswi SD dan SMP di Kota Lubuk Linggau. Bantuan seragam sekolah gratis ini berupa seragam putih merah untuk tingkat sekolah dasar, seragam putih biru untuk tingkat SMP, kemudian seragam pramuka, baju batik, pakaian olahraga, dan tas sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau Haji Dian Chandra mengatakan, bantuan seragam sekolah gratis yang diprogramkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau akan diberikan kepada 2.804 siswa-siswi baru kelas 1 SD dan kelas 7 jenjang sekolah menengah pertama. Adapun kriteria penerimaan bantuan ini yaitu tercatat sebagai warga Kota Lubuk Linggau dan masuk kategori keluarga tidak mampu berbasis data terpadu atau BDT Kesejahteraan Sosial. Dikatakan Kadisdik data penerima sebanyak 2.804 siswa tersebut telah melalui proses verifikasi dari usulan masing-masing sekolah dan dicek berdasarkan basis data terpadu atau BDT yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Inspektorat. Seragam gratis tetap dilanjutkan kita dengan sasaran 2.844 SMP maupun SD. Kita basis datanya kita kolaborasikan dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial dan Distrik. Jadi kita utamakan, kita upayakan itu data yang datanya dari BDT, itu basis data terpadu kemiskinan. Nah, baru sisanya kita ambil berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh masing-masing sekolah yang mengusulkan untuk mendapatkan pakaian gratis tersebut. Di situ ada 5 jenis. Yang pertama itu pakaian sekolah, ini yang merah putih kalau SD, yang biru putih untuk SMP, terus ada pakaian batik, pakaian pramuka, pakaian olahraga, dan tas. Dari Lubuk Linggau, Pradesh Ciangsori Linggau Streaming melaporkan. Dari mana itu? Dari misalnya. Oke. Nah, yang dibantu itu adalah siswa SD dan SMP. Karena kita yang SMA itu langsung di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Di situ kalian tadi dengar nggak ada 2 kategori siswa tersebut mendapat bantuan. Pertama ada sebagai dia asli ya, dia warga Lubuk Linggau. Kedua masuk dalam kategori warga tidak mampu. Warga tidak mampu ya. Itu ada 2 tuh, akses ke ekonominya kurang, ke pendidikannya kurang, makanya dibantu. Biar untuk meminimalisir tingkat ketimpangan sosial, paling enggak di bidang pendidikan dulu, ya. Oke ya. Nah, kita bagi kelompok kemarin sudah diatur oleh Moralin, oke siap. Moralin, Pak bagi dulu ya. Kalian ini aja nih, kalian langsung duduk berdasarkan kelompok yang sudah diatur oleh Moralin kemarin. Pembagiannya kalian mandiri kemarin ya. Bapak yang tentunya Pak mengarahkan, kalian cari anggota masing-masing. Oke. Kelompoknya ingat ya. Satu. Sudah? Ini kelompok berapa? Kelompok pulang-pulang. Satu kurang 1. Ada yang 5 ya berarti ya.
Moralin, atau lagi catatkan di kertas kecil yang moralin kirim kemarin tuh di Oke ya, sambil moralin catat kita akan bagi materi. Kelompok 1, kelompok 1 silakan. Catat materinya ya. Kondisi demografis. Kelompok 1 kondisi demografis. Kondisi pendidikan. Pengembangan materi tetap ya, tetap kalian browser ya. Kondisi demografis, kondisi pendidikan. Oke? Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2 itu kondisi ekonomi. Silakan catat. Biar tidak lupa. Kondisi ekonomi dan kondisi kesehatan. Kondisi ekonomi dan kondisi kesehatan. Kelompok 3. Kelompok 3 ini asik juga nih materinya. Kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Ada 2 ya. Kemiskinan atau kurangnya lapangan pekerjaan. Yang kelompok 4 nah, kelompok 4 ini kalian agak flashback ke kelas 11 nih. Materi kalian tentang perbedaan status sosial di masyarakat atau di garis bawahi ya, dan letak geografis. Letak geografis. Oke ya, udah. Mau ulangi lagi ya. Kelompok 1 tentang apa? Kelompok 1 tadi tentang kondisi demografis dan pendidikan. Kelompok 2 ekonomi dan kesehatan. Kelompok 3 kemiskinan dan kurang lapangan pekerjaan. Kelompok 4 oke, ada status sosial di masyarakat dan geografis. Oke, silakan bekerja. Nanti untuk presentasi hasil nggak usah maju ke depan ya, kalian cukup di meja kalian sendiri ya. Nanti akan dipandu dengan yuk pandu ya. Siap? Oke, Dida sama siapa di sini yang siap pandu diskusi? Gender, kita setara Anda tak timpang. So cowok semua. Lima dan Dida nanti pandu jalannya diskusi. Oke ya. Silakan kerja berdasarkan LKPD, baca lagi petunjuknya ya. Jangan bekerja, silakan akses handphonemu. Oke ya, Pak bacakan sedikit petunjuk belajar di LKPD-nya. Kalian sambil kerja nggak apa-apa. Bacalah materi yang sudah dikirim melalui Google Classroom, itu sudah. Terus kemudian kalian download, udah. Kalian print, masing-masing sekarang punya materi, udah. Kemudian tentang definisi ketimpangan dan faktor penyebab dan mempengaruhi, udah kita bahas sedikit. Terus di materi juga ada. Kedua, petunjuk kedua, carilah informasi. Nah, carilah informasi atau data dari berbagai referensi di internet untuk mengisi pertanyaan dan pernyataan di bawah. Jadi usahakan ya Anda sekalian, usahakan kasusnya itu yang ada di Sumatera Selatan, khusus lagi di Kota Lubuk Linggau. Kalau nggak ketemu di Kota Lubuk Linggau, baru cari ke wilayah kabupaten yang lain. Misalnya contoh yang letak geografis. Letak geografis berarti kita akan membandingkan wilayah Lubuk Linggau, misalnya paling dekat dengan Musirawas atau Pakawan. Kalian baca dulu tuh yang kelompok 4 geografis, ya kan? Nanti di situ ada nggak muncul ketimpangan antara misalnya Kota Lubuk Linggau dengan Musirawas atau Muratara, Kabupaten Baru ya, Kabupaten Muda. Ada nggak berdasarkan letak geografis? Ada nggak perbedaan ketimpangan kita? Itu ya. Berarti muncul banyak semua ketimpangan ekonomi nanti. Gimana Linggau dengan Muratara misalnya? Itu ya. Oke.
Pertanyaan 1 jelas ya. Jelaskan definisi ketimpangan sosial secara global. Di materi kalian sudah ada menurut pendapat beberapa ahli. Nanti kalian combine, kalian bikin satu kesimpulan besar apa itu tentang ketimpangan sosial menurut konsep kalian. Yang dari Pak sudah menjelaskan, nanti Pak pengennya kalian bikin apa sih ketimpangan sosial menurut kalian? Kalian gali, kalian cari. Iya, di jam kelompok 1. Benar. Kemudian yang kedua, nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi di analisis. Sudah kita bagi tadi ya, masing-masing kelompok dapat 2. Oke, silakan bekerja. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu serius ya. Senang-senang aja belajarnya. Silakan berdiskusi. Nanti ada yang kurang paham, silakan tanya ke Pak. Ini tadi ada KPD nomor berapa? Ini yang film tadi itu sudah merupakan itu ada analisis ternyata salah satu bentuk misalnya siswa yang tidak bisa mengakses pendidikan dikarenakan misalnya kondisi dari duduk jalur sisi depan sudut AB ini berat dari sini berat sama panjang karena sama sisi ini perhatikan kalau yang ini tapi jadi kamu kalian jangan berusaha. kalau
sisi di depan itu kita ini sudah masuk kontekstual. Enggak kan? Kecamatan itu tidak salah. Antar kelurahan masalah. Ya. Yang ketiga, Lebih konkret, lebih enak. garis pagi. Dalam kota Linggal itu, kalau nggak tahu, aku dibandingkan kabupaten lain. Membagi sisi, membagi bagian yang sama. Gimana? Coba apa? Membagi sumber itu menjadi dua bagian. Atau ini sama. Tanda-tanda. Iya. Kemiskinan ya. Kemiskinan itu Itu namanya garis. pertama mereka yang bergerak di bidang Garis tinggi, kita terus ya. Garis berat, membagi sama. Garis pagi. Ada satu garis teman-teman. Juga sama. jelas lah. Dia orang tua Pak aja. Sama dari Agel, kita tarik garis, buat dari A. Yang tua peta itu pedagang. Dan tegak lurus, didaftar A. Sekian pet telurnya kan. Ini Sen, dia pegawai. ininya Pak. Bukan di sektor swasta sangat berpengaruh. Yang kedua, garis berat. Ininya Pak. Berarti boleh juga sama. Apa lagi? Nanti tinggal ini ya kalian presentasikan masuk Pak kasus yang kalian temui ya, kalian jelaskan. Yogi nanti kan kelompok 1 ini nih mau presentasi ini si Perpotongan nanti Yogi dulu sebentar kita ini nah ya untuk moderator ya ini kita rolling ya jadi kalian masing-masing bisa mengatur ya kalian belajar maksudnya sudah oke ya siap ya oke nggak usah dulu dipindahkan ke LKPD ya apa kalian apa yang masternya aja dulu itu kalian yang kalian jelaskan nanti sekarang untuk nyari panjang ini dari mana panjang ini terus panjang kelompok 4 Yogi sama Mama depan di sini aja nak santai aja kalian santai silakan pandu teman-temannya untuk mempresentasikan hasil kerjaannya dulu oke ya silakan Pak pantau dari situ deh Assalamualaikum. tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 dan 4 untuk menjadi moderator. Dan sekarang kita akan mempresentasikan Dan sekarang kami akan silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. silakan kelompok 1 tegak ya oke silakan kelompok 1 satu aja lah perwakilannya
ilmu kependudukan yang mempelajari dinamika kependudukan manusia yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, dan migrasi, serta penuaan. Dan adapun data dari kependudukan yang berada di Lubuk Linggau itu adalah jumlah penduduk menurut kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau itu 234.160 orang yang berada di Kota Lubuk Linggau, dan laju pertumbuhan penduduk per tahun dari 2010 sampai 2020 itu 1.470 orang. Dan untuk rasio persentasi orang-orang yang berada di Lubuk Linggau itu 16%, 37% berada di Lubuk Linggau Barat 1 dan 8% berada di Lubuk Linggau Barat 2, 6,84% berada di Lubuk Linggau Selatan 1, 14,2% berada di Lubuk Linggau Selatan 2, 14,64% berada di Lubuk Linggau Timur 1, dan 14,1% berada di Lubuk Linggau Timur 2, dan 7,65% berada di Lubuk Linggau Utara 1, dan 17,26% berada di Lubuk Linggau Barat 2. Sini saya akan menjelaskan kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan modal dalam kehidupan. Untuk itu kita mengambil contoh di daerah-daerah kita seperti Lubuk Linggau. Pemkot Lubuk Linggau berkomitmen menjaga kualitas pendidikan di kita Sungai ini. Kualitas pendidikan sudah menjadi komitmen pemerintah kota. Hal ini terlihat beberapa program unggulan mereka untuk sektor pendidikan, seperti video yang dijelaskan Pak Andi tadi. Salah satunya mulai dari pengentasan anak putus sekolah, yakni dengan program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Karena komitmen pemerintah, semua anak sekolah harus mengenyam pendidikan. Selain program tersebut, pemerintah juga terus meningkatkan sarana pendidikan dengan menyediakan bus pelajar. Pemerintah pun ingin menghilangkan ketimpangan karena ada sekolah favorit dan sekolah tidak favorit dengan cara pemerhatian guru-guru yang berkualitas dan melengkapi fasilitas belajar yang sama di tingkat SMA atau SMK. Namun, kewenangan itu sudah diambil alih oleh provinsi. Namun, Pemkot untuk meningkatkan program beasiswa untuk memotivasi prestasi siswa-siswa di bidang akademis dan bidang non-akademis, sehingga memperoleh prestasi di tingkat provinsi, nasional, bahkan diharapkan sampai tingkat internasional. Misalnya, Olimpiade Sains atau Pekan Olahraga Pelajar atau PON. Program Indonesia Pintar dan program bidang pendidikan atau PRISIP yang harus saling menunjang dan saling terintegrasi. Sekian, terima kasih. Dan itu saja penjelasan mengenai demografi dan kondisi pendudukan yang ada di Lubuk Linggau. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Nisulia Permata Regina. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan mengenai kondisi demografis. Ya, jadi Presiden Joko Widodo berencana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Yang ingin saya tanyakan, adakah kesetimpangan bagi penduduk Jakarta maupun Kalimantan akibat pemindahan ibu kota tersebut? Tolong jelaskan. Terima kasih. Yang lain boleh bantu ya, tidak mesti kelompok 1 ya. Nah, boleh bantu yang lain. Maksudnya tadi ada nggak bakal muncul ketimpangan nggak antara daerah yang satu ketika ibu kota itu dipindahkan, kan? Itu antara Kalimantan dengan Jakarta ya, untuk seluruh Ya, dan ada satu Kalimantan kan? Itu ada ketimpangan kan? Oh, boleh bantu. Penjelasannya juga kan sih? Iya. Satu aja pertanyaannya. Iya, kita mau sudah cukup sayang. Iya, kasih. Iya, cici. Kenapa aja kok awak kau nak bertanya? Aku cuma dia terlalu mungkin.
pertanyaan dari Cici mengenai masalah perpindahan ibu kota. Jawabannya itu ada. Karena salah satunya potensi kesenjangan sosial antara penduduk lokal dan pendatang dengan terjadinya persoalan gap pendidikan, ASN dengan tuntutan kerja mudah beradaptasi, sedangkan masyarakat lokal akan lebih sulit untuk beradaptasi. Oke, kita tampung ya. Berarti ada ya. Ada. Oke, dengan perpindahan kasusnya perpindahan ibu kota, berarti bakal muncul ketimpangan sosial. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pertimbangan sosial dalam kondisi ekonomi dan kondisi kesehatan. Pertama, yaitu pertimbangan sosial di bidang ekonomi, yaitu gejala yang timbul di masyarakat karena adanya perbedaan kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan atau wilayah tertentu. Contohnya, baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh kesetimpangan kondisi ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pada masa Covid sekarang terdapat kesetimpangan ekonomi antara pegawai negeri sipil atau PNS dengan pedagang kaki lima, di mana PNS itu mendapatkan gaji setiap bulannya dari pemerintah, sedangkan pedagang kaki lima harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pedagang kaki lima ini biasanya juga sering diusir oleh Satpol PP, sehingga mereka sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya terjadilah kriminalitas di kehidupan masyarakat sekarang. selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata. Jangkauan kesehatan yang kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat yang lain, sehingga bisa mengakibatkan ketimpangan. Contoh ketimpangan sosial di bidang kesehatan masyarakat yaitu di Lubuk Linggau memiliki fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memadai dibandingkan Musirawas. Karena Lubuk Linggau memiliki rumah sakit hampir di tiap wilayah seperti Rumah Sakit Siti Aisyah, Argunda, Siloam, dan lain-lain. Sehingga kesehatan masyarakat lebih terjamin di Lubuk Linggau, apalagi di masa Covid sekarang rawan terkena penyakit. Sedangkan di Musirawas hanya memiliki puskesmas, walaupun juga hampir di tiap daerah. Namun menurut saya tetap lebih optimal di rumah sakit. Selain itu penggunaan BPJS yang lebih diperhatikan di Lubuk Linggau daripada di Musirawas. Ini juga menyangkut geografis antara Lubuk Linggau dan Musirawas, di mana status Lubuk Linggau yang adalah kota, sedangkan Musirawas yang masih banyak daerah kumuh dan terpencil. Baiklah teman-teman, inilah penjelasan dari kami. Kepada kalian ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan kepada sekalian. Sebelumnya saya ingin bertanya, kenapa adanya ketimpangan UMR antara setiap daerah? Kenapa adanya ketimpangan? Ada lagi? Apakah ada yang lagi yang
1. Untuk kelompok 2, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa adanya ketimpangan sosial di yaitu UMR di setiap daerah. Yang pertama yaitu karena perbedaan pendapat hasil asli di setiap daerah. Yang dimana Lubuk Linggau sekian, Musirawas sekian, jadi memiliki perbedaan. Yang kedua yaitu letak geografis. Letak geografis ini memiliki pengaruh juga karena hasil sumber daya alam itu akan mempengaruhi pendapatan dari daerah tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke kelompok kelompok 3, kelompok 4, kasih aplaus dulu perwakilan mereka. Selanjutnya kelompok 1, kelompok 2 pimpin diskusinya, atur ya. Ini proses belajar ya, jadi nggak usah terlalu kaku. Silakan kelompok 1 siapa maju? Sri. Jangan cowok semua lah. Nanti sosial. Cewek. Siapa? Gile cici ya. Yang menang kan? Ayo apa errornya? Ya, cewek semua lah. Cowok ini kalau minta. Ya. Boleh pakai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cicilia Permata Regina dan saya Sri Liati. Di sini kami akan memandu jalannya diskusi kali ini. Oke, baiklah, langsung saja kita lanjut ke kelompok 3. Kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kemiskinan dan program lapangan pekerjaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab ketimpangan sosial secara teoritis. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya kemampuan untuk pendidikan dan tingkat merasa yang melekat pada diri masyarakat merupakan faktor internal. Sementara birokrasi yang berperaturan yang diterapkan oleh instansi perusahaan atau negara merupakan faktor eksternal. Contoh dari video yang kita tunjukkan ini menjadi contoh kemiskinan. Menjadi contoh ketimpangan antara siswa dan siswi yang mempunyai akses pendidikan dengan siswa-siswi yang tidak mempunyai akses pendidikan. Sehingga dibantu dengan memberikan seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP
dapat bekerja di sana. Sedangkan yang kurang mampu itu akan biasanya bekerja sebagai misalnya jadi main barang atau sebagainya. Jadi anggap saja itu akan terus memutar terus keturunannya. Jadi apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kami persilakan untuk kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan tadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nida tentang upaya bagaimana mengatasi ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Dengan upaya mencari beasiswa, dia mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Seperti sekarang pemerintah di Indonesia menyediakan kuliah gratis untuk keluarga yang tidak mampu. Dengan syarat tadi. Baiklah, ini saja presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kelompok 4 pada kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang perbedaan status sosial masyarakat dan letak geografis. Status sosial merupakan kedudukan sosial individu di lingkungan masyarakat yang mampu didapat secara otomatis, baik melalui usaha ataupun pemberian. Contoh kasus perbedaan status sosial masyarakat sering kita jumpai adalah antara pelajar dengan anak jalanan. Contohnya pengamen, manusia silver, dan lain-lain. Di sini kita dapat melihat bahwa seluruh pelajar bisa mendapatkan akses pendidikan atau akses kesehatan dan lain-lain, sedangkan para anak jalanan tidak bisa mendapatkan akses tersebut. Hal itu dapat terjadi pertama karena faktor ekonomi. Akibatnya bisa terjadi kriminalitas. Letak geografis, lahan di Kabupaten Musirawas Utara barangkali dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Sedangkan lahan di Kota Lubulingga banyak dimanfaatkan untuk wirausaha digital. Perbedaan letak geografis itu menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial antara masyarakat di Kota Lubulingga dan Kabupaten Musirawas Utara. Karena mayoritas masyarakat Kabupaten Musirawas berprofesi sebagai petani, sedangkan mayoritas masyarakat Lubulingga berprofesi sebagai pegawai, di mana dalam pandangan masyarakat secara umum status sosial pegawai selalu berada di atas petani. Sekian hasil diskusi kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Jilan Pitaloka, saya berasal dari kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu bukan contoh ketimpangan sosial dalam kondisi perbedaan status sosial masyarakat. Salah satu contohnya ada di Simpang FCA, ada beberapa orang yang tidak seberuntung kita yang menjadi pengamen, manusia silver, badut, pengemis dan lain-lain. Pertanyaan saya, mengapa mereka
Mengapa mereka sering ditangkap Satpol PP padahal mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup? Mereka sering ditangkap Satpol PP karena mereka dapat mengganggu ketertiban umum dan kadang banyak pengemis meminta dengan memaksa. Terima kasih atas jawabannya. Kepada kelompok B dipersilakan untuk menutup diskusi kalian. Sekian diskusi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, inilah mungkin diskusi dari kita. Semoga apa yang telah kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, diskusi kita ini proses pembelajaran, jadi tidak masalah ya. Ada yang jawaban yang pas, ada yang agak meleset, ada yang tidak nyambung, wajar, biasa. Namanya juga proses belajar. Oke anak-anak, tadi Pak sudah melihat jawaban dari hasil analisis kalian itu ada yang memang tepat jawabannya, ada yang kurang tepat ya, dan ada yang dia melebar. Tapi tidak masalah, itu adalah proses kita belajar ya. Untuk ininya bisa kalian nanti pelajari lagi, untuk materinya kalian pahami lagi ya. Jadi faktor yang mempengaruhi itu di situ ada apa aja tuh? Oke, internal, eksternal. Kalau internal itu berarti dari dalam diri sendiri. Nah, misalnya kalau kalian seorang yang pemalas, ya berarti kalian nggak bisa merubah kondisi kalian. Dari eksternal, kalau faktor eksternal itu bisa jadi di luar diri kita. Misalnya dampak dari kebijakan pemerintah misalnya. Dampak dari kebijakan pemerintah yang akhirnya berimbas ke kita sehingga muncullah ketimpangan itu. Jadi bukan faktor kitanya, tapi faktor dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Itu ya. Kemudian yang mempengaruhi di situ ada faktor demografis, ya. Demografis, kemudian pendidikan, kemudian apa lagi? Kesehatan, ekonomi, status sosial, ya, status sosial jelas ya. Kemudian ada kesehatan, apalagi letak geografis. Itu sangat seperti sudah dijelaskan oleh kelompok 4 dan kelompok 2 tadi ada merembet sedikit ya. Letak geografis antara satu wilayah dengan wilayah lain itu bisa menimbulkan dampak kesenjangan sosial, ketimpangan sosial. Misalnya di daerah A yang tandus dibandingkan dengan daerah B yang kondisi tanahnya subur segala macam, itu nanti berpengaruh adanya ketimpangan sosial muncul misalnya di bidang ekonomi. Di sini karena daerahnya lebih makmur, otomatis sumber daya alamnya lebih oke dibandingkan dengan daerah yang tandus. Itu salah satu contoh ya. Oke, baiklah anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, silakan siapkan handphonenya ya. Kita akan kuis berkelompok ya. Ini cara mainnya seperti biasa, Pak bikin yang klasik ya, kuisis bukan per tim, karena tim nanti diacak ya. Jadi cara mainnya kalian nanti join di link yang akan ditampilkan, kemudian biar Pak tahu itu kelompok berapa, kalian masuk pakai kalau belum punya akun silakan langsung daftar pakai Gmail, kemudian ikuti perintah yang akan ditampilkan, kemudian pakai nama kalian. Nama kalian misalnya Yogi, berarti kelompok 4 ya. Yogi ujungnya kasih kode 4. Aryo kelompok 1, Aryo 1 gitu ya. Semuanya pakai 1 ujungnya ya. Ada hadiah untuk kelompok yang pemenang 1 dan 2. Oke ya. Silakan siapkan dulu pakai datanya, aktifkan. Ini Allah.
Ini ya. Ada tulis, sebentar, atur dulu. Kemudian masukkan kodenya. Kalian login sebagai siswa ya, jangan sebagai guru. Iya, masukkan apa itu? Nama, jangan lupa namanya. Masukkan nama itu, nama dulu. Ya. Ini dulu. Oh ya, kode game dulu ya, kode game sorry. Masukkan 775709. 775709. Mas kalau belum punya akun nanti diarahkan ke Google ya. Oke, silakan. Belum nanti Pak mulai. Yang pasti di handphonemu kalian ketik mulai. Biar terdaftar di sana. Nah, ini masuk dulu. Ini nah. Baru 7 yang gabung. Sri baru masuk kelompok 1, Viren, Mela, Torik kelompok 1. Kelompok 3 mana nih? 5, oke. Dida kelompok 2, oke. Hah? Ini mau pakai kios. Mati. Seperti. Tinggal perwakilan kan? Iya. Iya, Pak Kode sudah masuk. 7759. Mulai Pak. Belum mulai ya, biar tenang. Klik mulai biar namamu masuk dalam itu. Oke, sudah ya. Siap, fokus. Jangan ke sini, fokus ke handphone kalian. Pertanyaan muncul di sana. Masing-masing soal ada 10 soal, 9 soal itu pilgan. Masing-masing soal kalian dapat jatah waktu untuk mengerjakan mengulanginya sebanyak 30 detik. Soal nomor 10 itu ada esai. Itu kalau nggak salah sekitar 2 menit atau 1,5 menit. Oke, siap ya semua? Fokus. Oke, kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Coba silakan kita. Oke, nanti jangan-jangan hadiahnya untuk Pak Kadir. Oke ya, 1, 2, 3. Silakan dimulai. Apa yang lain? Nomor 1. Fokus. Masih sempat buka materi. Kelompok 2 mau
urutan kedua. Kelompok 2 masih memimpin. Kelompok 2 masih memimpin. Kelompok 4 ya, masih nomor 2. Fokus, dibaca dulu pertanyaan, masih ada 30 detik setiap pertanyaan. Kelompok 5 menyusul. Kelompok 1 menyanyi kelompok 2. Kelompok 5 menyanyi kelompok 4. Kelompok 5. Nah, disusul tuh. Juara 2 dapat di kelompok ya, jelas ya, juara 2 kelompok 2. Ya. Kelompok 2 juara 2. Ini kurang jelas karena kita pakai ini VBR, nah ada ini. Kalau ada ini jelas. Oke ya, sekali lagi semuanya pelajaran kita telah selesai pada hari ini. Tetap masih banyak kekurangan dalam proses pembelajaran kalian, tapi jangan berkecil hati.
di pertemuan selanjutnya kita akan perbaiki lagi dengan catatan kalian pelajari lagi materinya. Untuk nanti yang jadi berkesempatan menjadi moderator silakan lebih luas lagi. Oke ya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak. Ini kan bukan tentang dampak, bentuk ya, bentuk ini faktor definisinya, timbangan sosial sama yang mempengaruhi dan penyebab. Selanjutnya itu kita akan ketemu lagi di materi ketimpangan sosial itu ke bentuk ya. Oke semuanya 12-nya 5 good job. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Jangan lupa materinya tetap dipelajari ya. Tugas yang sudah dibebankan ke kalian yang belum kumpul silakan menunjukkan di classroom. Itu saja dari Pak Andi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi